Assalamualaikum, welcome to my channel. Halo teman-teman, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Pembahasan kita kali ini masih sama ya, yaitu tentang rukun iman. Teman-teman, masih ingatkah minggu kemarin kita sudah bahas apa saja ya? Ya, betul. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, dan iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya kita akan bahas rukun iman yang keempat hingga rukun iman yang keenam. Baik, mari kita masuk ke pembahasannya ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Halo teman-teman, kita akan bahas rukun iman yang keempat terlebih dahulu ya, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul-Rasul Allah dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah benar-benar menurunkan Rasulnya kepada suatu masyarakat tertentu untuk menyampaikan ajarannya. Siapa saja yang mengikuti Rasul-Rasul itu akan memperoleh hidayah dan petunjuk. Sebaliknya, yang mengingkari Rasulnya akan tersesat. Keberadaan Rasul Allah Subhanahu wa taala ini tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 75 yang artinya Allah memilih para utusan dari malaikat dan manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Teman-teman, sudah tahu belum hukum beriman kepada Rasul Allah? Seperti penjelasan sebelumnya, hukum beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah wajib loh teman-teman bagi setiap muslim. Beriman kepada Rasul Allah adalah salah satu pilar dalam rukun Islam. Apabila seseorang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, maka sebagai konsekuensinya ia wajib untuk meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Contoh beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah dengan kita bersikap jujur, yaitu misalnya dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Tidak boleh menyontek saat ujian. Hayo, kalian jujur gak dalam mengerjakan soal-soal saat ujian sekolah? Harus jujur ya teman-teman, isi dengan mandiri dan percaya diri. Baik, selanjutnya yaitu rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Iman kepada hari kiamat dilakukan dengan mempercayai bahwa suatu hari kehidupan di alam semesta akan musnah. Setelah itu, manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar, lalu diputuskan ke surga atau neraka. Dalam surat Al-Infitar ayat 14 dan 15, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka jahim. Mereka memasukinya pada hari pembalasan. Duh teman-teman, terdengar mengerikan ya, tapi kita sebagai umat muslim, jika benar-benar sudah mengimani 6 rukun iman ini, insya Allah kita akan dilindungi dan terhindar dari segala sesuatu yang buruk dan menjerumuskan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabin. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan pasti mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Nah, Sabin itu umat terdahulu yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa tapi tidak memeluk agama tertentu. Ayat ini merupakan ketentuan umum bagi setiap umat pada masa mereka masing-masing. Misalnya, umat Yahudi pada masa Nabi alaihissalam dan umat Nasrani pada masa Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya yaitu contoh perilaku iman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir akan senantiasa rajin beribadah untuk mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat. Ia akan senantiasa berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, karena ia yakin bahwa setiap perbuatannya akan mendapat balasan yang setimpal. Selanjutnya yaitu rukun iman yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir manusia, baik itu takdir buruk maupun yang baik. Qada merupakan takdir atau ketetapan Allah yang tertulis di Lauh Al-Mahfuz sejak zaman azali.
Takdir dan ketetapan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum Ia menciptakan semesta berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yaitu arti qada merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Hal ini juga tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan qadar adalah realisasi dari qada itu sendiri. Artinya adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha kuasa, qura'ah atau qadirun atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jika qada itu ketetapan yang belum terjadi, maka qadar adalah terwujudnya dari ketetapan yang sudah ditentukan sebelumnya itu. Jadi teman-teman, dengan kita beriman kepada qada dan qadar, seorang muslim tetap harus berikhtiar, berusaha, dan mengupayakan potensinya agar dapat terwujud, serta produktif di kehidupan sehari-hari. Puncak iman adalah sabar terhadap hukum Allah, ridho terhadap takdir, ikhlas untuk beramal dan tunduk kepada Allah, yakin dan tawakal, beriman dan berpasrah diri kepada Allah. Adapun contoh dari qada dan qadar itu salah satunya kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menjadikan manusia di dunia ini sudah ditentukan usianya. Ada yang panjang umurnya dan ada juga yang tidak. Bahkan anak baru lahir pun ada yang sudah meninggal. Nah, kematian yang kita saksikan itu merupakan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.